Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dimal Akram Pradana dengan NIM 199220025. Perkenalkan, nama saya Darren Antonis dengan NIM 199222017. Saya David Christian, NIM 1992221. Perkenalkan, nama saya Sausan Diandra Azahra, NIM 1992229. Latar belakang yang kami pakai adalah bidang arsitektur memiliki hubungan yang sangat erat dengan bidang hunian, di mana salah satunya adalah apartemen. Tentu terdapat banyak perubahan dari setiap negara pada penerapan bidang hunian ini, di mana kita bisa mengamati segala perubahan melalui data analisis yang ada pada data survei yang dilakukan untuk mengamati berbagai perubahan yang ada. Berdasarkan latar belakang, dapat didapatkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ada beberapa tujuan yang dapat diangkat, yaitu sebagai berikut. Data ini diambil dari database ImmoScout24, yaitu platform real estate terbesar di Jerman yang memiliki daftar untuk properti sewaan dan rumah untuk dijual. Namun, datanya hanya berisi penawaran untuk properti sewaan. Berikut deskripsi datanya. Disclaimer, tidak semua kolom dataset digunakan, dan ada pembatasan data yang akan dijelaskan pada bab data cleaning. Berikut atribut yang kami gunakan. Untuk atribut kategorikal, kita dapat mencari frekuensi dengan menggunakan value counts. Sedangkan untuk kuantitatif, kita dapat mencari range data dengan menggunakan data maksimum dan minimumnya. Untuk statistik data, proses pengolahan data ini menggunakan import pandas untuk memanipulasi data dan matplotlib untuk memvisualisasikan data. Berikut ini adalah keseluruhan data menggunakan data frame. Berikutnya ada panjang data yang sudah dibatasi menggunakan length, yaitu sebesar 1789 baris. Selanjutnya ada data pada baris pertama. Lalu berikutnya ada data maksimum dan minimum. Lalu ada rata-rata data, contohnya rata-rata luas ruangan sebesar 83,39 meter kuadrat. Selanjutnya ada standar deviasi data. Contohnya besar simpangan harga dasar apartemen sebesar 84,96 euro. Lalu berikutnya ada percentile data. Kemudian ada ekstremum nilai maksimum data, contohnya biaya tambahan terbesar sebesar 360 euro. Lalu yang terakhir ada ekstremum nilai minimum data, contohnya biaya total terkecil sebesar 585 euro. Selanjutnya adalah visualisasi data. Yang pertama adalah perbandingan antara kategori diantaranya terdapat perbandingan kota dengan harga pasar apartemen menggunakan plot tipe bar. Rata-rata biaya dasar sewa berada pada rentang 600 sampai 700. Lalu ada perbandingan rata-rata biaya sewa dengan plot tipe bar horizontal. Ditemukan yang paling mahal adalah flat penthouse. Yang kedua adalah perbandingan antar perubahan waktu. Di antaranya terdapat tahun pengembangan dengan harga dasar apartemen menggunakan plot tipe bar. Rata-rata total biaya kotor sewa per tahun akan naik dari tahun 1998 hingga 2020. Namun tetap ada penurunan yang signifikan pada tahun 2003 dan 2005. Lalu ada perbandingan rata-rata service charge per tahun menggunakan plot tipe lain. Rata-rata service charge per tahun dari tahun 1998 hingga 2020 tidak stabil, maksimum dan minimum global pada range tahun 2005 hingga 2010. Yang ketiga adalah pie chart hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Di antaranya terdapat berdasarkan rasio 1 wilayah kota. Menggunakan tipe plot pie chart, penyewaan apartemen terdapat sebesar 34,6%. Lalu ada berdasarkan tipe flat, menggunakan plot pie chart. Flat apartemen memiliki persentase sebesar 50,1%. Lalu ada persentase keberadaan taman menggunakan plot pie chart apartemen yang tidak memiliki taman sebesar 78,2%. Yang keempat, plotting relationships diantaranya adalah scatter plot hubungan antara tahun pembangunan dengan total biaya sewa dan scatter plot hubungan antara jumlah ruangan dengan biaya servis.
Berikutnya itu ada korelasi data. Setelah didapatkan visualisasi data pada sebelumnya, kita dapat mencari korelasi data dengan menggunakan df.core. Pada kali ini kami menggunakan CMaps sama dengan Reds, itu untuk menunjukkan bahwa warna yang kami gunakan adalah warna merah. Artinya, semakin pekat warna merah dalam satu tabel, maka kedua variabel itu tuh semakin berhubungan. Dan sebaliknya, kalau misalnya warna merahnya itu semakin pudar, artinya kedua variabel itu tidak berhubungan. Lalu korelasi data itu dibagi menjadi 3 bagian. Kalau dia mendekati 1, itu artinya kedua variabel tersebut berbanding lurus. Kalau misalnya dia mendekati 0, berarti kedua variabel tersebut tidak berhubungan. Kalau dia mendekati -1, kedua variabel tersebut berbanding terbalik. Nah, pada korelasi yang sudah kami dapatkan ini bisa kita lihat bahwa hubungan antara variabel base rent yaitu harga dasar sewa dengan total rent yaitu harga total sewa itu berbanding lurus karena angkanya mendekati 1 yaitu 0,89579. Sedangkan variabel jumlah ruangan dengan variabel luas area itu cukup berhubungan. Itu tuh angkanya 0,583799. Sedangkan variabel yang tidak berhubungan itu contohnya ada jumlah ruangan dengan harga total sewa. Karena angkanya itu menunjukkan angka negatif 0,062784. Selanjutnya itu ada regresi. Jadi setelah kita mencari korelasi antara data-data tersebut, kita bisa mencari regresi. Pada regresi ini kami menggunakan variabel base rent dengan total rent atau bisa juga disebut dengan harga dasar sewa dengan harga total sewa. Jadi di sini kita mencari regresi dengan menggunakan linear regression. Lalu membuat visualisasinya. Lalu setelah didapatkan visualisasi, kita mencari nilai R-squared. Lalu diperoleh nilai 0,8024. R-squared itu biasa disebut juga sebagai koefisien determinasi. Jadi angka ini tuh menunjukkan seberapa besar variabel independen akan memengaruhi variabel dependen. Nah, R-squared ini range nilainya itu dari 0 sampai 1. Nah, pada yang kali ini kan kita dapat tuh R-squared-nya itu 0,8024. Nah, itu artinya kedua data itu saling berhubung atau memiliki korelasi satu sama lain. Karena angka R-squared-nya itu mendekati angka 1. Data kotor. Data yang dipakai sebelumnya telah mengalami proses pembersihan, baik dengan penghapusan maupun modifikasi data kotor dalam keseluruhan data. Banyak data kotor pada data, seperti harga minimum apartemen yang sebesar Rp0 maupun tahun pembangunan sebesar 2115 yang tidak logis. Berikut data kosong pada data. Didapatkan hasil data kotor pada data ini adalah sebesar 95,39%. Ya, sangat besar. Namun jika kita pikir-pikir, data bersih sisanya yaitu sebesar 4,61% dari total data sekitar 268.000 baris, yaitu masih ada sekitar 12.000 data bersih, sehingga kami tetap berusaha dan menggunakan data tersebut. Untuk membersihkan data, kami melakukan berbagai cara, di mana menggunakan statistika, yaitu min ditambah dan dikurang 3 kali standar deviasi, yang akan dijadikan sebagai batas, namun gagal karena standar deviasinya yang menyimpang juga. Akhirnya, kami menggunakan data dari sumber-sumber lain untuk membatasi data kami menjadi data normal yang mana berhasil. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, data yang digunakan merupakan data penawaran penyewaan apartemen di Jerman yang terdiri dari 9 atribut kategorikal dan 5 atribut kuantitatif. Yang kedua, statistik yang dapat dihitung berupa rata-rata, standar deviasi, persentil, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing atribut yang digunakan. Yang ketiga, visualisasi data berbagai atribut dan variabel menggunakan bar chart, pie chart, line chart, dan scatter plot. Lalu yang keempat, korelasi antar atribut ditemukan dengan menggunakan fungsi df.core. Dan semakin gelap warna suatu tabel menunjukkan bahwa atribut-atributnya semakin berhubungan. Yang kelima, pada laporan ini, atribut yang digunakan untuk regresi linear adalah harga kotor sewa dan harga total sewa.
Kemudian diperoleh hasil bahwa kedua atribut tersebut berbanding lurus atas semakin besar harga kotor sewa, maka harga total sewa juga akan semakin besar. Lalu yang terakhir, yang keenam, data yang digunakan adalah data yang sangat kotor, sehingga dibutuhkan pembatasan atau limitasi data. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.